Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali di dalam program Renungan Sapaan Iman di hari ini. Saya mengajak sebelum kita bersama-sama mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami melanjutkan kembali berbagai aktivitas kami di hari ini, Engkau memperkenankan kami untuk menerima pengajaran melalui firman yang sebentar akan kami baca serta kami renungkan. Kiranya Tuhan menuntun kami supaya dimampukan untuk memahami dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada Kristus Sang Penolong kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini kita terima dan kita baca dari Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 16 sampai dengan 19. Kemudian kita lanjutkan membaca ayat 28 dan 30. Demikian. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka tetapi kamu tidak bergabung. Karena Yohanes datang ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikian sabda Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bacaan kita di hari ini, kita diundang untuk mengarahkan telinga dan mata batin kita untuk mendengar dan menghayati suara Tuhan Sang Juru Selamat, supaya kita menerima kelegaan. Ajakan Sang Juru Selamat supaya manusia menerima kelegaan sebenarnya senantiasa diperdengarkan. Hanya saja kerap kali manusia bertindak seperti yang digambarkan di dalam ayat 17. Orang-orang yang tidak menari meskipun orang lain sudah meniup seruling. Orang-orang yang tidak berkabung meskipun telah mendengar kidung duka. Ayat 17 ini saudara mau menggambarkan tentang orang-orang yang tidak peka dan tidak mau membuka hati untuk mendengar suara dan pengajaran Tuhan. Mengapa orang-orang ini tidak peka dan tidak mau mendengar suara dan pengajaran Tuhan? Karena orang-orang ini menganggap bahwa suara Tuhan dan cara Tuhan memberikan kelegaan kerap kali tidak sesuai dengan keinginan mereka dan rancangan mereka. Mereka lebih percaya pada keinginan serta rencana mereka sendiri. Mereka inilah yang disebut oleh Tuhan Yesus sebagai orang-orang yang bijak dan pandai. Orang-orang yang hanya bersandar pada pengertiannya sendiri. Tetapi bagi mereka ini, karya Tuhan yang menghadirkan kelegaan justru tersembunyi. Akan tetapi sikap berserah, sikap percaya yang tulus seperti yang dimiliki seorang anak, maka karya Tuhan sungguh-sungguh dapat diterima dan dihayati sebagai cara Tuhan menolong dan memberikan kelegaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, panggilan kepada yang letih lesu dan berbeban berat ini tidak serta-merta kemudian mengangkat serta memindahkan seluruh beban manusia. Karena ajakan Tuhan ini kemudian dilanjutkan dengan ajakan berikutnya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Ada serangkaian proses
yang harus dilalui oleh orang percaya agar hati serta jiwa kita mendapatkan ketenangan, yaitu dengan kerendahan hati. Kerendahan hati untuk belajar dari Yesus Kristus yang taat dan setia dalam segala hal kepada rencana dan kehendak Bapanya di surga. Demikianlah kita juga dipanggil untuk belajar taat dan setia kepada rencana dan kehendak Allah, bersedia menyelaraskan hati, pikiran, dan kehidupan kita dengan kehendak Tuhan. Jelas saudara, secara manusiawi hal tersebut tentu menjadi sebuah kuk atau beban bagi kita. Tetapi yang Yesus janjikan di dalam ayat yang ke-30, kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, hal ini menjelaskan kepada kita bahwa beban serta pergumulan pun akan bisa mampu kita pikul, kita tanggung, karena kita senantiasa disertai oleh Juru Selamat kita. Bahkan segala hal dalam proses belajar kepada Kristus itu dipakai olehnya untuk menghadirkan kebaikan bagi kita, sehingga hati dan jiwa kita merasakan ketenangan. Amin.